berada di range yang tidak aman untuk masuk ke babak playoff nih Pak Pulung dan juga Choji. Oke. Balik lagi. Pop quiz. Oke, Pak Pulung, Budet milih mana? Kalau Choji milih victim. Gua victim. Budet lebih ini victim sih sebenarnya, tapi ya Oke. hanya mereka yang bisa membuktikannya sebenarnya di line of down. Langsung saja teman-teman tulis di kolom komentar siapa yang menurut kalian bakal memenangkan match ini, apakah victim atau Dewa. Tulis di kolom komentar karena kita langsung mau capcus ke dalam line of down. Dewa United Esports bermain langsung agresif ke area jungle milik tim victim, di rusuhin terus-terusan, tapi Samohate dia punya flick out dan akhirnya bisa selamat. Dia memainkan nunggu-nunggu timing yang tepat bikin kita dag-dig-dugser dan akhirnya dia bisa kabur dengan selamat. Masih selamat, tapi Fenrir menggantikan posisi yang dilakukan tadi oleh Samohate terlebih dahulu. Dia mulai masuk, dia mulai join the fight. Ada 3 hero yang dimiliki oleh Dewa sekarang berada di area purple buff yang dimiliki oleh pemain dari Victim Esports. Ya dan narik semuanya ke area mid lane, ke area jungle, ninggalin lane-nya ke atas, terus semuanya ke area tengah buat nge-pressure. Kita ngeliat kalau Dewa United emang benar-benar mau nge-press si Street Source-nya dan juga mid lane-nya. Tapi ini rotasi terus-terusan yang terjadi nih, Samohate aktif banget Bun. Dia ngebantuin setiap lane-nya, dia mau make sure bahwa setiap lane yang dimiliki oleh Dewa itu akan menang Pak Pulung. Yoi, di bawah juga udah ada aksi sebuah ataupun ini percobaan yang dilakukan oleh pemain dari Dewa United untuk bisa mendapatkan satu monster jungle, entah itu playernya juga sekalian. Tapi ternyata mereka malah dibalikin karena speechless kali ini, tapi didorong mundur aja. Satu hit terakhir, first bloodnya berhasil diamankan oleh Pakito. 1 poin kill pertama, first bloodnya udah ada Shuriken. Siapa yang akan diangkat dengan triple swipe? Tidak ada, karena dia mundur lagi dari Altamisnya. Ya BMX tepat banget, dia langsung ngengsot kabur. Dan dari teman-teman Dewa pun ketika kehilangan Samohate jadi victimnya agak sedikit bebas. Pixel sempat bermain-main di area jungle milik Dewa, Turtle Camp by Fruity juga sudah muncul. Sementara itu semuanya langsung berporos ke area top lane. Choji. Iya, jujur ya, kalau dia lihat sebenarnya sama-sama kuat gitu loh. Dari victim udah ada Malika, ada Sinting, Xbox, dan Pakito. On my way juga bisa rotasi dengan sangat cepat. Terus habis itu di sebelah kanan Dewa ada Fenrir pakai Tamus, habis itu ada Ngeteh pakai Harley dan juga Samohate. Lagi sama-sama kuat. Sekarang tinggal masalah rotasinya aja siapa yang lebih rajin. Waduh, Baymax untungnya masih punya Briano Kode untuk bisa menyelamatkan diri dari lane magic. Anjay dan para membeda, triple swipe tadi udah berhasil menangangkan ke arah Baxia. Ada ban dalam bersama lengkap dengan pelek-peleknya. Langsung diangkat begitu aja. Tempest of Blade tadi langsung nancep aja ke arah kepala yang dimiliki oleh Altamis. Altamisnya down, sedikit lagi happy tersisa. Ada killing spree yang didapatkan namun langsung ditangkap dan direkam aja oleh Fenrirnya. Hanya saja speechless, masih cukup gesit untuk bisa kabur daerah tersebut. Dan juga di bagian atas ada pertempuran yang masih terjadi. Sinting maju lagi ke bagian depan dengan fire missile yang dia keluarkan, tapi ternyata tidak. Masih menahan aja, ada gold pump, Ngeteh, ini Deadly Magic dan juga poker tricknya masuk semua, hilang sudah untuk kali ini. Tidak mengetahui ada pergerakan satu player Dewa di mana dia bersembunyi dengan ada Baxia yang juga dengan Baxia Silverity tadi mulai menabrak ke bagian depan, sedikit lagi epic ada Sinting ditabrak langsung dengan Cycle Eagle. Dia masih bisa mundur ke bagian belakang dan meredam sudah peperangan Bude. Ya, ini sangat menarik ketika semua lane rusuh banget, pokoknya aktif semuanya. Mereka nggak mau ngelepas gitu aja, mereka punya potensi untuk melakukan solo kill, melakukan trade kill, dan itu dilakukan. Altamis nggak pakai ragu di area bottom lane, udah mendapatkan 1 dan pun di area bottom lane juga ya udah sekali ngepet, ngambil turret gold shieldnya di area bottom lane, dia udah kehilangan begitu banyak. Sekarang malah Turtle nih yang tadi sempat tidak dihiraukan. Dan sekarang semuanya kayak masuk ke area Turtle. Sinting sudah membuka map. Lihat adanya Ngeteh, Fenrir dan juga Altamis. Dia akan makan Deadly Magic. Samohate pun juga hadir. Mencoba untuk mendapatkan 1 poin dan men-secure Sinting dengan sangat baik. Potensi yang dikeluarkan oleh tim Dewa di game ini begitu baik Pak Pulung dan juga Choji. Iya, ini set. Oke, kita Oke, sebentar. Kalau kita bahas dari rotasi dulu ya, Dewa ini soal skillnya bener-bener bagus banget, dipakainya nggak terlalu banyak yang berlebihan. Tapi silakan Pak Pulung.
Waduh tuh dia tuh. Kagulanya yang tadi sempat disebutkan oleh Choji pun udah berhasil ditusuk palanya lewat Tempest of Blade. Kagura pun harus menuju lagi ke arah Pesta. Nah ini dia fungsi dari Malika di mana itu pun bisa ngebayang time di mana ditumbuk tadi uppercutnya kena ke arah dagu dan juga rang-rangnya mulai geser tapi Malika masih bisa selamat ke bagian belakang. Inferno udah langsung diaktifkan, pertempuran masih berlanjut. On my way masih mencoba untuk mengejar ke bagian depan dengan Baxia yang memiliki Speechless juga udah berdiri tegak di atas beberapa player yang dimiliki oleh pemain dari Dewa United. Umat Samoa King kau mau pergi kemana karena Baxia di belakangnya berubah menjadi ban mulai ditabrak. Ada satu Abson yang masih melindungi dirinya. Berbeda dengan Harley tidak bernasib sama karena dirinya udah tidak bisa diselamatkan lagi Bude. Wow. Ya, ini begitu mengerikan sih tiba-tiba Victim ngegeragas langsung dan momen di menit kelima ini net worth-nya sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh begitu pula dengan point kill Choji. Iya, tapi kalau dilihat dengan posisi sekarang sebenarnya yang harus dilakukan sama Dewa sendiri ini main cepat sih sebenarnya Bude. Karena kenapa? Kalau Sabernya udah nyentuh ke late game, ini Saber jungler, dia melakukan triple sweep no jutsu. Kalau misalkan triple sweepnya salah target, itu bakal berbahaya banget. Silahkan Pak Bulung. Kayak Sinting gitu ya, Sinting udah muncul di area belakang tapi follow up yang sangat baik dari Samoa Hate juga ingin make sure bahwa Sinting tumbang di area bottom lane. Itu inisiasi triple sweep dan ditambah dengan Shifting Eagle yang dikeluarkan oleh Samoa Hate semuanya untuk make sure bahwa mereka men-secure point kill itu. Bergerak lagi ke area tengah, Samoa Hate udah gak punya resource skill lagi, Speechless, Tempest of Blade sudah dikeluarkan tapi hanya untuk defend mekanisme dia memilih kabur. Waduh. Inilah yang terjadi lagi pertempuran. Inilah pertempuran yang masih tersaji juga yang masih bisa kita lihat. Sementara itu Inferno udah langsung dikeluarkan begitu aja dikejar habis-habisan karena Lunox-nya. Lunox masih bisa menerima. Lunox masih bisa membalaskan keadaan dan Inferno yang udah dikeluarkan oleh Tamus pun tidak berimpact apa-apa Choji. Iya, balik lagi seperti yang dibilang, kalau misalkan Dewa nggak bisa nyelesainin dengan cepet, Altamisnya Sabernya Altamis ini bakalan berbahaya banget. Dia ngelakuin triple swipe di late game. Tapi lihat dari Victim, ini banyak banget hero-hero frontline. Ada Malika, ada Sinting, terus ada On My Way juga. Kalau sampai salah triple swipe no jutsu, wah itu udah kelar banget. Udah bingung pasti dari Altamis mau ngapain. Waduh, On My Way masih cukup tebal loh ini Bude. Masih enak banget loh di bagian tengah ada 3 player yang dimiliki oleh Dewanya. Melihat dari kejauhan aja Bude. Iya, dan Pisces pun harus berhati-hati. Altamis dengan triple sweep itu bisa ngelok langsung ke area Speechless. Dan sekarang Victim pun mulai bermain agresif untuk mengamankan objektifnya di area bottom lane. Sinting udah ngedapetin tanpa adanya defense dari tim Dewa. Dilepasin gitu aja turret tier kedua di area bottom lane. Sekarang tim Victim dan juga Dewa berkutat di area mid lane. Sudah tertemu dengan Baxia Shield Unity. Terbuka sudah, maju ke area depan. Dari Shuriken udah dibuka pula. Sinting menjadi frontliner dari tim Victim. Sinting terus-terusan ngepukul mundur teman-teman dari Dewa United Esports. Gak ada yang mau perang, membuka peperangan ini Pak Bulung. Wah, ini jadi agak pasif lagi nih permainan ya. Mereka masih menunggu lagi, mereka masih menunggu momentum apa yang bisa mereka ciptakan. Saling melihat dari kejauhan aja. Yang Samoa Hate bahkan di bagian depan nih, ngetenya juga mungkin tadi bisa melakukan sebuah aksi penculikan di bagian tapi tidak. Dia sabar terlebih dahulu Bude. Ya, mereka sabar banget, pelan-pelan tapi pasti karena mereka nggak mau mengambil resiko kehilangan match kemenangan pertama mereka dari Dewa dan Victim untuk masuk ke top 10 tentunya. Ini menjadi salah satu kuncian match untuk mereka. Tapi dari tim Victim mereka perlahan tapi pasti nge-push dari segi laningnya, dari segi mappingnya, map controlnya mulai dipegang oleh tim Victim. Dewa hanya bisa merespon apa yang dilakukan oleh tim Victim Pak Pulung. Yap. On my way. Baxia Unity udah mulai berubah. Siapakah yang akan dia tabrak? Tamus kali ini langsung aja punggung yang mulai ditabrak dengan velg yang begitu kencangnya. Fenrir masih bisa mundur. Namun dikejar habis-habisan. Itu dia satu Divine Sword tadi berhasil langsung ke arah Tamusnya. Hanya saja pertempuran masih terjadi. Baxia pun harus down. Fire Missile berusaha untuk melindungi bagaimana pergerakan dari rekan-rekan yang dimiliki oleh Victim itu sendiri. Speechless. Lompat Divine Sword. Killing spree didapatkan. Berhasil dapat lagi satu player yang ada di depan. Berarti tersisa 3 player aja dari Dewa United untuk bisa mempertahankan karena best turretnya ataupun turret yang tersisa Bude.
Ya, ini pertarungan dari tim victim. Tapi yang baiknya dari Dewa adalah walaupun mereka kehilangan begitu beberapa playernya, mereka nggak kehilangan satu turret di area tengahnya. Tapi ketika mereka belum komplit seperti ini, mereka butuh waktu banyak untuk nge-setup Lord yang sudah hadir dari tim victim. Samohate muncul secara tiba-tiba, ditemukan oleh tim victim dan nggak dikasih pulang, nggak dikasih ampun, langsung dipunish begitu tertangkap oleh tim victim. Tanpa adanya Samohate, sekarang tim victim makin percaya diri untuk memasuki Lord yang ada. Tapi Dirty Magic udah masuk ke area on my way, begitu mulai dengan flame shot semuanya diberikan. Dan tim victim membalasnya dengan adanya Sinting yang muncul langsung saja meledak keluar, tapi tanpa soulblade dari area belakangnya. Speechless menahan ke area lini belakang milik tim Dewa, dipukul mundur, dipaksa untuk mundur pula dari tim victim. Moon akan menjadi korban selanjutnya. Speechless digocek ke kanan ke kiri, tapi Moonnya masih play ke kanan ke kiri dan dia pun selamat. Speechless harus pulang tanpa membawa dari rambutnya si Moon nih. Waduh. Dari tadi tuh dia di belakang tuh nyatain cinta mulu linknya. Ayo dong Kagula, Ya. aku sayang. Nggak ada, ditolak habis-habisan Bude. Udah. Akhirnya dia pulang dengan tangan hampa gitu loh. Udah. Nggak, tapi kalau dilihat dari mata Ninja Choji tadi ya, balik lagi yang Choji bilang ternyata terjadi tadi, di mana Altamisnya malah ngangkat on my way. Walaupun tadi on my way-nya sudah tumbang, ini bakal berbahaya banget kalau misalkan nanti di late game Altamis salah pilih target lagi untuk mengeluarkan triple swipe no jutsunya. Karena balik lagi ya, di saat dia sudah maju sendirian, apalagi dia megang retribution. Kalau udah megang retribution dan dia mengorbankan dirinya saling depan, ini bakal berbahaya banget sama Dewa. Karena kenapa bisa aja Lord bisa diunggulin lagi sama victim karena Speechless masih hidup kan, entah dengan retribution ya masih bisa diambil. Makanya agak-agak risky sih kalau pakai Altamis dengan retribution Pak Pulung. Yap, itu tadi ada sebuah percobaan lagi kan dari Magic. Poker Trick ngetes dulu aja, ngetes ombak aja berapa damage yang akan masuk terhadap tubuh dari On My Way. Dan ini dia linknya, bukan derajat yang diangkat tapi nyawanya yang hampir diangkat barusan. Selamat dia sudah dari situ dengan triple swipe yang dimiliki oleh Saber, masih bisa selamat, linknya masih pergi. Cuman ada informasi yang udah berhasil mereka dapatkan kalau tidak ada triple swipe lagi untuk beberapa saat ke depan Bude. Ya, dan itu juga jadi warning sih. Speechless tadi di triple sweepin aja udah langsung darahnya tinggal sedikit. Jadi next time kalau misalnya ada backup follow up damage seperti ini, waduh, duar meledak, Speechlessnya hilang. Seperti yang udah kita mungkin prediksikan ya, ini menjadi warning tersendiri, dia nggak bisa bergerak secara bebas dan itu kejadian langsung. Dewa udah tahu poinnya gimana caranya untuk menghentikan Speechless dengan ada triple sweep lalu ada damage masuk, cukup banget untuk nge-punish Speechless. Dan sekarang dengan 4 lawan 5, Dewa kayaknya mau coba buat ngamanin Lordnya nih Pak Pulung. Ini agak sulit sih, kalau Dewa mungkin bisa mengamankan tapi ke arah Lordnya. Cuman victim apabila dia ingin mengadakan kontes ini agak sedikit sulit nih. Retri yang dipegang oleh Dewa. Belum lagi untuk satu junglernya juga masih dalam keadaan rebound. Dan sekarang Baxianya pun harus down. Sedikit lagi yang tersisa. Udah pakai itu juga menjadi korban tapi shutdown pula dilakukan. Kagunya pun menghilang. Lordnya berhasil diamankan. Lord, ini dia Lord menit 12. Ini akan siap untuk mengangkat ketekan dan juga menabrak langsung ke arah turret yang dimiliki oleh player dari victim. Purple Buff pun berhasil diambil oleh pemain dari victim Esports yaitu Speechless. Ini akan menjadi momentum untuk Dewa United Esports dengan hanya Speechless yang tertinggal. Dewa hanya dengan satu katapult dari satu minion, mereka mencoba untuk mengakhiri game ini. Speechless berusaha untuk tenaga untuk bertahan, tapi langsung diangkat triple sweep. Dewa United akan memenangkan game ini. Best of 3 series pada akhirnya Dewa United Esports pecah telur kemenangan match pertama untuk Dewa Pak Pulung. Wow. Prediksi kita bertiga pun